Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gian Sister. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk ke tugas video 2 pada mata kuliah jaringan komputer dengan tema Packet Tracer Investigating the TCP/IP and OC Models in Action. Objektivitas atau tujuannya yang pertama itu adalah memeriksa lalu lintas web HTTP, lalu di bagian kedua yaitu elemen tampilan rangkaian protokol TCP/IP-nya. Jadi backgroundnya adalah, jadi ketika kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar untuk memahami rangkaian dari protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OC. Jadi mode simulasi ini memungkinkan kita untuk melihat konten data yang akan dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan. Ketika data bergerak melalui jaringan, data akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika jaringan ini tiba atau potongan-potongan ini tiba di tempat tujuan. Jadi setiap bagian itu akan diberi nama tertentu dan diasosiasikan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP dan OC. Jadi mode simulasi packet tracer ini memungkinkan kita untuk melihat setiap lapisan dan video yang terkait. Nah, langkah-langkah berikut ini akan kita lalui untuk proses permintaan halaman web dari web server dengan menggunakan aplikasi web browser yang tersedia pada PC client. Jadi meskipun sebagian besar informasi yang ditampilkan akan dibahas secara lebih rinci nanti, jadi ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi fungsionalitas dari packet tracer dan dapat memvisualisasikan proses enkapsulasinya. Yang pertama itu ada examine HTTP web traffic atau memeriksa lalu lintas dari web HTTP. Jadi bagian ini kita akan menggunakan mode simulasi packet tracer atau PT untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Jadi langkah yang pertama itu kita akan beralih dari mode real time ke simulasi. Caranya adalah kita klik icon mode simulasi untuk beralih dari mode real time ke mode simulasi yang berada di pojok bawah kanan antar muka dari packet tracer. Selanjutnya, jika sudah, kita pilih atau select HTTP dari event list filternya. Nah, jadi HTTP ini mungkin sudah menjadi satu-satunya dari visible event. Jadi kita klik edit filter untuk menampilkan eventnya yang terlihat, yang tersedia, maksudnya seperti itu. Jadi kita arahkan kotak checkboxnya dan notice bagaimana menampilkan semua atau tidak. Selanjutnya, jika sudah, kita pilih atau select HTTP dari event list filternya. Nah, jadi HTTP ini mungkin sudah menjadi satu-satunya dari visible event. Jadi kita klik edit filter untuk menampilkan eventnya yang terlihat, yang tersedia, maksudnya seperti itu. Nah, mungkin HTTP ini udah menjadi satu-satunya event yang terlihat. Jadi ketika klik edit filter itu untuk menampilkan event yang sudah tersedia, lalu mengalihkan kotak centang sampai semua box itu bersih atau kosong. Lalu kita pilih HTTP, klik di mana saja di luar
dari edit filter box yang tersembunyi, yang menyembunyikannya. Jadi event ini akan terlihat sekarang, harusnya akan menampilkan HTTP. Selanjutnya di langkah kedua yaitu generate web HTTP traffic. Nah, jadi saat panel simulasi ini kosong, jadi terdapat 6 kolom yang terdapat di bagian atas daftar atau dari event list ini dalam panel simulasi. Saat lalu lintas dibuat dan dilewati, event ini akan muncul dalam daftar. Kolom info itu akan digunakan untuk memeriksa isi dari event tertentu. Jadi ada catatan, jadi server web dan klien web ini akan ditampilkan di panel sebelah kiri. Panel ini akan dapat disesuaikan ukurannya dengan mengarahkan kursor di samping bila kita tarik aja ya, kita tarik ke kiri atau ke kanan panahnya. Selanjutnya kita akan klik web client di panel paling kiri. Selanjutnya kita akan klik tab desktop dan klik icon web browser untuk membukanya. Nah, pada kolom URL ini kita akan masukkan www.osi.local dan klik go. Jadi karena waktu dalam mode simulasi ini akan digerakkan oleh eventnya ini, jadi kita harus menggunakan tombol capture auto forward untuk menampilkan event networknya atau menampilkan network events. Yang selanjutnya kita akan klik capture and forward sebanyak 4 kali. Jadi seharusnya ada 4 event di dalam daftar eventnya ini atau event listnya ini. Jadi kita bisa melihat browser web, client web. Jadi di sini ada perubahan, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu mengeksplor mengeksplor konten dari HTTP paketnya. Langkah yang pertama kita akan klik kotak persegi berwarna yang pertama di kolom event list, lalu info. Jadi mungkin ya perlu untuk memperluas panel simulasi untuk menggunakan scroll bar secara langsung di bawah dari event listnya. Nah, jadi informasi PDU di perangkat ini atau PDU information at device, jadi web client ini akan ditampilkan. Nah, pada window ini hanya ada 2 tab. Yang pertama OC model dan outbound video details, karena ini awal dari transmisi seperti itu. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa OC model atau tab OC model yang itu sudah terpilih atau diklik. Jadi di bawah kolom dari outliers ini kita harus memastikan bahwa 7 layer ini ditampilkan atau terlihat. Jadi apa teks yang ditampilkan di layar 7? Nah, jadi kita bisa lihat di layar 7 ini ada informasi bahwa HTTP client itu mengirim HTTP permintaan ke server. Mungkin di sini ada sedikit catatan, jadi bahwa informasi yang tercantum di bagian Ethernet 2 ini akan memberikan informasi yang lebih rinci pada layer 2 di tab model OC. Jadi detail PDU outbound ini akan memberikan informasi yang lebih deskriptif dan terperinci. Bisa kita lihat pada gambar ini pada PDU information at device the web client-nya. Seperti yang kita lihat di bagian outbound video details ini ada IP. Di bagian IP ini ada source IP-nya yaitu 192.168.11 dan destination IP-nya adalah
192.168.1.254. Selanjutnya di bagian TCP/IP-nya itu kita bisa melihat bahwa source portnya adalah 1025 dan destination portnya adalah 80. Ya, kita akan mengklik kotak berikutnya pada event list info. Di sini kita bisa lihat bahwa yang ada pada web kliennya di sini bagian outliernya hanya layer 1 saja yang aktif, karena di sini ada keterangan bahwa the device take out this frame from the buffer and send it fast Ethernet send out the frame. Bisa lihat bahwa yang ada pada web kliennya di sini bagian outliernya hanya layer 1 saja yang aktif, karena di sini ada keterangan bahwa the device take out this frame from the buffer and send it fast Ethernet send out the frame. Jadi perangkat ini memindahkan frame-nya dari penyangga atau pengirimnya dan menempatkannya ke jaringan. Selanjutnya kita masuk ke kotak HTTP info berikutnya pada list event list. Nah, jadi pada window ini akan berisi inlier dan outlier. Jadi kita perhatikan pada panah yang tepat di bawah kolom inliers. Nah, jadi panah tersebut akan mengarah ke atas yang menunjukkan arah perjalanan dari informasi. Lalu kita scroll melalui lapisan-lapisan ini sambil mencatat item yang sebelumnya dilihat. Jadi di bagian atas kolom panah mengarah ke kanan. Pada kotak yang terakhir ini tab yang ditampilkan yang pertama layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 dan layer 7 yang berisikan HTTP. Ini karena tujuannya adalah HTTP client dari pengiriman web kliennya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu display element of the TCP/IP protocol suite. Jadi di part kegiatan dari part 2 ini kita akan menggunakan paket tracer simulation mode untuk melihat dan menguji beberapa dari protokol lainnya dari TCP/IP ini. Yang pertama itu view additional events. Langkah yang pertama kita akan menutup video information window-nya. Lalu di bagian event list filter itu ada visible event selection. Lalu kita klik show all. Jadi event apa, tambahan apa yang akan ditampilkan. Jadi di entity tambahan ini akan memainkan berbagai peran dalam TCP/IP suite ini. Jadi jika alamat atau address resolution protocol atau ARP ini terdaftar, maka ARP akan mencari alamat MAC-nya. Jadi DNS itu akan bertanggung jawab untuk mengubah nama, misalnya www.oc.local menjadi alamat IP. Jadi TCP tambahan ini akan bertanggung jawab untuk menghubungkan dan juga menyetujui dari parameter yang akan berkomunikasi dan akan memutuskan sesi communication antara perangkat. Jadi protokol ini akan sudah disebutkan ya sebelumnya dan akan dibahas lagi
selanjutnya. Jadi saat ini ada lebih dari 35 protokol yang tersedia di dalam paket tracernya ini. Selanjutnya langkah yang ketiga itu kita klik dari DNS yang pada kolom pertama, DNS kolom pertama. Lalu kita akan menjelajahi tab OSI model dan video detailsnya. Lalu kita akan perhatikan proses enkapsulasinya. Jadi saat kita melihat tab OSI model dengan layar 7 yang ditampilkan, deskripsi tentang apa yang terjadi langsung dibawain layar dan outlier. Yang pertama, klien DNS ini akan mengirimkan permintaan DNS ke server DNS. Nah, jadi ini adalah informasi yang sangat membantu untuk memahami apa yang terjadi selama proses komunikasinya. Selanjutnya kita klik tab details dari information videonya ini ya. Informasi ini apa yang tercantum dalam name di bagian DNS query-nya. Jadi di sini pada name atau variabel length-nya adalah www.osi.local. Jadi selanjutnya berapa nilai yang tercantum di bagian address, di bagian DNS answer-nya, pada bagian rincian PDO masuk. Lalu berapa nilai yang tercantum di bagian address pada DNS answer dan di bagian rincian video masuknya, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa IP-nya atau IP address-nya adalah 192.168.1.254. Langkah berikutnya kita harus menemukan HTTP pertama dalam daftar dan kita akan klik kotak yang berwarna dari TCP event ini. Di bagian layer 4 pada model OSI, pada daftar bernomor tepat di bawah in layer dan out layer ini, informasi yang ditampilkan di bagian layer 4 itu ada TCP source portnya dan destination portnya adalah 80. Jadi device yang menerima dari TCP ACK segmen pada menghubungkan ke 192.168.1 dan .1 pada port 1025. Lalu penerima segmen informasinya itu ada di sequence nomor 1, nomor 1 dari ACK-nya, dan the data length-nya atau panjang datanya adalah 20. Jadi segmen dari TCP ini akan expect per sequence number dan TCP connection is successful, dan the device sets the connection state to establish it. Artinya adalah TCP ini akan mengelola penyambungan dan pemutusan saluran dari komunikasi bersama dengan tanggung jawab lainnya. Jadi event khusus ini akan menunjukkan bahwa saluran komunikasi ini telah terbentuk. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengklik dari TCP yang terakhir pada layar 4 tab model OSI. Jadi di bagian ini tercantum langsung di bawah in layers dan outlier. Jadi apa tujuan peristiwa ini? Jadi berdasarkan informasi yang diberikan pada item terakhir dalam daftar ini adalah seharusnya ada 4
item. Seperti yang kita lihat bahwa di sini ada 4 item, yaitu layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Nah, jadi seperti itu tadi untuk video yang kedua, itu tentang investigating the TCP/IP and OSI models in action. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.